Baik, untuk saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang algoritma penggantian pada cache memory. Jadi ada empat macam algoritma dalam replacement algorithm atau algoritma penggantian pada cache. Yaitu yang pertama adalah least recently used atau LRU, kemudian first in first out atau FIFO, kemudian least frequently used atau LFU. Jadi ada 3 macam. Kita bahas yang pertama adalah yang tentang least recently used atau LRU. Jadi pada algoritma penggantian ini, blok yang diganti adalah blok yang paling lama di cache dan tidak digunakan. Blok yang diganti adalah blok yang paling lama di cache dan tidak digunakan. Maksudnya apa? Jadi ketika sebuah blok sudah masuk dalam baris cache dan kemudian tidak diakses atau tidak digunakan atau tidak ada blok yang sama datang masuk ke dalam baris, maka dalam aturan least recently used itu harus diganti. Itu catatannya yang perlu diperhatikan. Kelebihannya paling efektif dibanding 2 yang lain. Tadi ada 4 tadi saya sebutkan: least recently used, FIFO, first in first out, dan least frequently used atau LFU. Kemudian ada yang random. Tapi kalau random tidak saya bahas di sini karena ya random acak. Oke. Jadi kembali ke least recently used, itu yang diganti adalah blok yang paling lama di cache dan tidak digunakan. Kelebihannya paling efektif, mempunyai hit ratio tinggi, data yang sering digunakan saja yang ditaruh di cache ya. Kemudian paling mudah diimplementasikan pada two-way set associative mapping, di mana digunakan sebuah bit tambahan disebut use bit. Line yang direfer itu use bitnya sama dengan 1 ya. Contohnya ada kapasitas cache hanya 4 baris, sedangkan jumlah blok data jauh lebih banyak. Jika urutan penghasilan data adalah A, B, C, D, C, B, A, B, C, kemudian datang data E, maka data yang diganti adalah D. Kenapa? Karena D yang paling lama di cache dan tidak digunakan lagi. Nah, kemudian kalau data yang diakses sebelum data E adalah D, maka data yang diganti adalah A. Karena kenapa? A lebih lama tidak diakses dibanding D. Oke, penjelasannya bagaimana? Kalau tidak digambarkan susah ya. Coba kita saya jelaskan melalui penjelasan ini ya. Jadi ini adalah blok-blok yang tadi disebutkan ya. A, B, C, C, B, A, B, C ya. A, B, C, D, C, B, A, B, C. Kemudian akan datang blok E yang siap masuk ke dalam baris cache. Karena di sini disebutkan kapasitas cache-nya hanya 4 baris, yaitu baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 diulang lagi. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nanti diulang lagi. Nah, maka dari baris-baris data yang masuk ini harus ada yang diganti karena akan kedatangan si data E. Nah, kalau E masuk, maka mana yang harus keluar? Kalau tadi disebutkan di kasus ini, maka ketika E datang maka D harus pergi. Kenapa D? Nah, kita lihat. Jadi dilihat dari baris datanya, A muncul di baris 1, A ke 1 di sini ya, baris 1, kemudian A kedua di baris 3 berikutnya di sini ya. Itu berarti dia masih dikatakan belum lama ya, karena ada A lain. B juga demikian ya, ada 3B di sini. Berarti B lebih sering digunakan. C juga ada 3C. Nah, D ini ketika dia sudah masuk, maka dia di sini disebut paling lama ya.
D adalah data yang paling lama tinggal di cache dan tidak digunakan atau tidak diakses lagi, atau tidak ada data D kedua atau data D lain yang masuk, maka D harus keluar ya. Itu sesuai dengan aturan LRU, list recently used ya, maka D keluar. Setelah D keluar, maka urutan data yang ada di dalam barisan adalah ABC, ABC, CBA, BC, E masuk ke baris ke-1 pada istilahnya periode ketiga ya. Itu ya. Nah, kemudian kasus kedua, kalau data yang diakses sebelum data E adalah D, maka data yang diganti adalah A. A lebih lama diakses dibanding D. Kenapa? Nah, jadi setelah ini urutannya A, B, C, D, C, B, A, B, C, kemudian akan masuk D ini, maka dari baris ini harus keluar. Kenapa A? Karena A adalah data yang paling lama di cache dan tidak digunakan lagi setelah A kedua, atau dikatakan A ke-1 lebih lama tidak diakses dibanding dengan D ke-1 karena akan masuk D kedua. Jadi ada A-nya ada 2, 1, 2, dan D-nya ada 1 dan akan masuk lagi sini ya. Maka A dianggap dia paling lama dan tidak digunakan lagi, maka dia harus keluar di sini ya. Maka urutan data pergantian urutan data yang akan diakses adalah B, C, D, C, B, A, B, C, dan D masuk ke baris ke-1 periode ketiga ya. Demikian. Semoga paham ya untuk algoritma penggantian list recently used.